Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang mempelajari teknik dari Dewi Willow, karena teknik tersebut adalah teknik kehidupan untuk memulai yang melibatkan umur panjang. Tak hanya itu saja, dengan menguasai teknik ini seseorang akan mendapat kekuatan luar biasa yang mengerikan. Dan jika si Hao terluka, maka tubuhnya bisa langsung pulih dalam waktu yang singkat, tetapi sayangnya teknik ini sangat sulit untuk dipelajari. Namun setelah teknik tersebut dikultivasikan, maka esensi spiritual hidup si Hao menjadi tak berujung. Sehingga sebelum dirinya melakukan hal itu, ia harus menghabiskan esensi darah miliknya. Kini tubuh si Hao terlihat kekurangan vitalitasnya. Tapi tak berselang lama, energi emas hancur di sekitar tubuh si Hao sampai berubah menjadi api yang sangat besar. Banyak orang dari klan jiwa tercengang saat melihat si Hao, sebab mereka semua khawatir dengan kondisi tubuh si Hao yang seperti mayat hidup. Tetapi ketika dirinya akan diberi sebuah pil obat ilahi, si Hao langsung menolaknya. Karena hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh si Hao untuk saat ini, bahkan ia juga bingung, apakah dirinya harus menuju ke arena kuno sekarang, atau harus menunggu hingga kultivasinya selesai. Sedangkan di arena kuno Istana Bimbingan, terlihat banyak praktisi yang sudah berkumpul, dan mereka harus memenangkan minimal 100 putaran sekali turun, karena itulah para praktisi menjadi ragu untuk turun lebih dulu atau tidak. Lalu pada akhirnya seekor anjing berkepala 3 turun ke arena itu, tak lama kemudian, datang si Hao yang membuat semua orang di sana menoleh ke arahnya. Hal tersebut dikarenakan mereka semua bingung, mengapa si Hao bisa datang ke arena kuno ini dengan cepat. Bahkan banyak juga praktisi yang merasa kagum ketika pertama kali mereka melihat si Hao. Sebab di usianya yang masih sangat muda, si Hao mampu membuat sejarah besar dalam hidupnya. Dan di sana juga terlihat seorang ahli dari ras yaksa mulai menaiki arena kuno. Dia adalah seorang yaksa bersayap, yang seluruh tubuhnya menampilkan cahaya keemasan, bahkan di tangan ahli tersebut terdapat sebuah tombak ilahi. Anjing berkepala 3 yang menyaksikan hal itu tidak takut sedikitpun, karena yang membuatnya khawatir adalah ketika si Hao lah yang turun ke sana. Anjing tersebut pun mengatakan, "Aku mempersembahkan kemenangan ini untuk si Hao." Semua orang yang ada di sana menjadi sangat kesal, karena mereka tahu kalau anjing berkepala 3 sedang mencari perhatian dari si Hao. Dan benar saja, anjing berkepala 3 memenangkan pertarungan itu dari yaksa, lalu setelahnya pohon kuno darah besi maju untuk melawan sang anjing. Namun tanpa diduga anjing berkepala 3 kembali memenangkan pertarungan. Kemudian seiring berjalannya waktu dia berhasil menang hingga 30 kali putaran, tetapi pada pertarungannya yang ke-31 dirinya dikalahkan oleh Pixiu. Bahkan anjing berkepala 3 hampir saja mati akibat semua serangan yang dilancarkan Pixiu. Secara tiba-tiba terdengar berita dari kejauhan. Berita tersebut mengabarkan bahwa ada praktisi dunia luar yang menyerang celah kekosongan besar. Mendengar berita itu membuat si Hao tak memiliki pilihan lagi selain menaiki arena untuk membantai semua musuhnya. Dan setelah itu barulah si Hao merebut keberuntungan alami. Tak banyak bicara ia pun segera masuk ke arena untuk menghadapi Pixiu. Anjing berkepala 3 sangat bahagia karena si Hao akhirnya turun ke arena. Melihat si Hao, Pixiu pun langsung mengaktifkan harta rahasianya. Tapi tanpa diduga si Hao meraih harta rahasia itu hanya dengan 1 tangan. Lalu dengan guncangan yang cukup kuat harta rahasia tersebut akhirnya pecah. Kemudian si Hao mengeluarkan daun willow bersimbol emas, yang menimbulkan cahaya berdarah menyala dan membuat Pixiu berteriak keras.
Hal itu dikarenakan hati milik Pixiu tertusuk sampai meledak seketika. Serangan dari Si Hao membuat semua orang menjadi sangat terkejut, namun mereka juga melihat tubuh Si Hao yang gemetar dengan darah yang menetes dari wajahnya, sehingga para praktisi tersebut menyadari bahwa ada yang salah dengan Si Hao. Dan melihat adanya kesempatan ini, membuat praktisi dari berbagai sekte menjadi sangat bersemangat, sebab mereka semua ingin sekali mengukir sejarah dengan mengalahkan Si Hao. Angsa emas ungu pun langsung bertindak, dengan menghunuskan pedang ilahi yang keluar dari mulutnya. Tapi Si Hao hanya diam saja tanpa berniat untuk menghindari serangan angsa ungu. Namun kemudian Si Hao mengeluarkan sebuah tapak tangan besar untuk membalas serangan tersebut. Serangan balasan dari Si Hao membuat angsa ungu langsung tak berdaya, bahkan dirinya juga segera mengaku kalah kepada Si Hao. Si Hao pun tidak menyerang lagi dan membiarkan angsa ungu pergi. Semua orang semakin dibuat terkejut saat melihat Si Hao membakar esensi darahnya sendiri, tetapi hingga pertarungan yang ke-18 Si Hao masih mampu memenangkannya, dan salah satu dari seorang ahli terbunuh akibat dari teknik milik Si Hao. Padahal Si Hao hanya menggunakan teknik dari Dewi Willow untuk menghadapi para musuhnya, lalu beberapa makhluk yang memusuhi Si Hao mulai berkumpul, karena mereka menyadari jika ada peluang untuk membunuh Si Hao. Lantas satu persatu dari mereka pun mulai memasuki arena kuno tersebut, sedangkan tubuh Si Hao terlihat semakin bertambah lemah, tapi yang membuat para praktisi di sana tak percaya, ketika Si Hao masih memenangkan pertarungan sampai yang ke-54. Bahkan Si Hao terus berdiri di atas arena meski dirinya telah diambang kehancuran, dan ia juga terus-menerus memenangkan pertandingan yang ke-85 kalinya. Si Hao berdiam diri di sana sambil merasakan kelemahan tubuhnya. Energi darah milik Si Hao juga masih menyala, akibat dari pembakaran esensi darahnya sendiri. Lalu orang ke-86 yang akan dihadapi oleh Si Hao adalah sosok anak petir, yang mana orang tersebut pernah ia bunuh di alam rahasia. Anak petir itu berkata, "Akhirnya setelah sekian lama kita bisa bertemu kembali." Lalu ketika anak petir naik ke atas arena kuno, mahkota miliknya langsung bersinar membentuk simbol misterius. Lantas dirinya mengirimkan pancaran petir surgawi ke arah Si Hao. Kemudian anak petir menghempaskan 10 serangan rahasia untuk menghabisi Si Hao. Dengan gerakan cepat Si Hao berpindah tempat agar terhindar dari serangan itu. Dirinya juga menggunakan teknik terkuatnya untuk melindungi diri. Para penonton yang menyaksikan hal itu tak percaya, karena ini adalah pertama kalinya Si Hao menghindari serangan dari musuhnya. Sedangkan anak petir kembali menghempaskan serangan bertubi-tubi ke arah Si Hao. Tetapi sangat disayangkan, semua serangan darinya tak ada yang berhasil melukai Si Hao. Hal itu membuat anak petir semakin bertambah kesal, padahal dirinya adalah seorang yang memiliki bakat luar biasa. Namun ia merasa putus asa, karena menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan yang pantas untuk Si Hao. Sehingga anak petir memilih untuk melarikan diri dari sana, tapi Si Hao tentu tak tinggal diam, jadi dirinya menggunakan cabang Willow yang seperti rantai ilahi untuk mengejar anak petir. Bahkan cabang Willow milik Si Hao menembus ke tubuh anak petir, sampai membuat dirinya berteriak keras. Kini roh primordial anak petir telah hancur akibat dari serangan itu. Lalu setelah pertarungan yang ke-95 datanglah seorang Zuyan ke atas arena, dan meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, namun tetap saja Si Hao mampu mengalahkannya. Tak berselang lama pertarungan kembali berlanjut. Kini Si Hao menghadapi kerangka putih yang berevolusi menjadi seorang dewa, yang membuat Si Hao menggunakan teknik berharga kaisar petir miliknya. Cahaya petir tersebut langsung menutupi langit saat Si Hao menghempaskan serangan. Dewa kerangka itu pun melakukan segala hal yang ia bisa untuk melawan Si Hao, tetapi pada akhirnya dia dihabisi oleh Si Hao dengan sangat mudah, dan tanpa diduga Gu Jianyun datang lalu duduk di dekat arena kuno. Semua orang yang melihatnya berharap agar Gu Jianyun ikut bertarung menghadapi Si Hao,
Namun sampai pertarungan ke-99, Gu Jianyun belum juga memasuki arena pertandingan. Lantas Si Hao pun mulai menantang dirinya. Tapi Gu Jianyun menjawab, "Aku tidak bertarung dengan orang yang hampir mati." Mendengar penjelasan Jianyun membuat Si Hao tertawa, dan dirinya mengatakan, bahwa kau hanyalah seorang pengecut. Gu Jianyun hanya terdiam tanpa berniat untuk membalas perkataan Si Hao. Sehingga Si Hao duduk di arena sambil menunggu lawan datang ke tempatnya, tetapi setelah menunggu cukup lama, tak ada satupun orang yang datang menyerangnya. Kemudian muncul sebuah simbol, yang menunjukkan bahwa Si Hao telah lolos dalam ujian kali ini. Para penonton menunggu Si Hao meninggalkan arena kuno, namun ternyata Si Hao tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Lalu ia menantang semua orang yang ada di sana untuk menyerang dirinya. Perkataan dari Si Hao membuat mereka menjadi marah, bahkan ada yang beranggapan kalau Si Hao terlalu sombong, sebab seharusnya dia bersyukur karena bisa lolos dari lawan yang lebih kuat. Satu orang praktisi yang tak bisa menahan amarahnya, segera melompat ke arena untuk membunuh Si Hao. Namun secara tiba-tiba praktisi tersebut langsung berubah menjadi kerangka, karena Si Hao menggunakan teknik reinkarnasi untuk menghadapi praktisi itu. Gu Jianyun yang melihatnya menjadi sangat terkejut, dia berpikir, bagaimana bisa Si Hao begitu kuat, padahal sudah tidak ada energi darah yang tersisa dalam tubuhnya. Sebenarnya Si Hao juga khawatir dengan keadaannya sendiri, dan jika bukan karena teknik berharga dari Dewi Willow, dirinya tentu tak akan melakukan hal itu. Karena Si Hao tahu, bahwa disinilah teknik berharga Dewi Willow sangat menantang. Sebab untuk mendapatkan umur panjang seseorang harus melalui kehancuran terlebih dahulu, karena tanpa kehancuran tidak mungkin ada pencapaian yang didapat, dan Si Hao ingin mendapat kekuatan hidup yang berkembang. Tetapi dirinya harus mengalami tubuh mengenaskan, atau merasakan sensasi mendekati kematian. Ia juga tahu jika proses tersebut sangatlah menyakitkan, sebab satu kesalahan yang Si Hao lakukan akan mengakibatkan kematian mengerikan. Lalu seiring berjalannya waktu, Si Hao telah berhasil memenangkan 200 ronde tanpa bergerak, dan itu adalah sebuah pencapaian baru dalam arena kuno, yang membuat semua praktisi di sana menjadi khawatir, karena jika Si Hao tak mau meninggalkan arena kuno tersebut, maka dirinya akan menjadi pemenang tunggal. Sehingga semua keberuntungan alami akan diberikan kepada Si Hao, dan akibatnya banyak praktisi yang dipaksa naik ke arena untuk bertarung dengannya. Mereka semua ingin merebut benih abadi dari tangan Si Hao, kemudian setelah itu melarikan diri. Tapi mereka semua tidak berhasil melakukannya, bahkan lebih dari 80 orang ahli yang kehilangan nyawanya saat bertarung melawan Si Hao. Sehingga saat ini dirinya telah berhasil menang dalam 300 putaran. Membuat para ahli di sana seketika terdiam, sebab Si Hao terlalu menantang surgawi. Gu Jianyun juga semakin tak percaya melihat kemampuan yang dimiliki Si Hao. Karena dengan kondisi yang sangat lemah dirinya masih mendominasi pertandingan. Beberapa waktu kemudian Si Hao telah melewati 500 kali pertarungan, jadi pada saat itu arena yang ditinggikan bersinar dan menyebarkan cahaya ke tubuh Si Hao. Ternyata ini adalah penghargaan serta pengakuan atas penyelesaiannya di tahap tersebut. Lantas setelah itu para jenius dikumpulkan untuk membantai Si Hao, dan ternyata perintah itu dikatakan oleh Yin Kun, yaitu seseorang yang sangat membenci Si Hao. Dirinya membayar mahal agar orang-orang tersebut mau menghabisi Si Hao. Pertempuran pun kembali terjadi antara Si Hao dengan para jenius itu. Kemudian setelah mencapai putaran ke-556 Si Hao melakukan sebuah kesalahan, karena bahunya tertusuk panah yang ditembakkan oleh seorang ahli. Bahkan panah tersebut meledak saat masuk ke dalam bahunya. Kini kondisi Si Hao sudah mencapai level yang sangat kritis, sehingga ia pun mengeluarkan sebuah pedang dari belakang tubuhnya. Dan itu adalah sebuah perwujudan dari teknik Kun Peng, yang hanya dalam sekejap mata Si Hao mampu membuat tubuh ahli tersebut terbelah menjadi dua.
ketika menyaksikan hal tersebut tentu membuat Yin Kun semakin marah. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 195 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.